Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Moderatornya sudah siap. Welcome, Kak Haris Prastyo. We waiting for moderator and all the participants. Okay, guys, I'm ready. Siap. Oke, bisa dimulai? Bisa, Kak. Bisa, silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thanks for warahmatullahi all wabarakatuh. for joining this workshop. Okay, first I want to introduce myself. My name is Rina Siasni. Student of English and Literature Department. So today we're going to hear the presentation from Hari Prasetyo with focus research on English language teaching and macrolinguistics. He have wrote his paper like pemberdayaan pesantren, pembangunan generasi Islam melalui pembinaan keterampilan berbahasa asing, dan plan is mengembangkan media untuk mengajar keterampilan menulis untuk pembelajaran EFL di Indonesia. So, without wasting time, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, I will present my topic today. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For the first time, I would like to tell you, hello. Yes, we are hear you. For the first time, I would. Okay, for the first time, Kakanda Prof. Ismail Swardiweke told me that I would like to speak in front of you all about a research based on editor point of view, journal editor point of view. So here, I will share my experience about publication in a journal based on editor point of view. Pak Ismail itu menghubungi saya bahwa saya diminta untuk berbicara, ya berbicara saja, berbicara tentang bagaimana sih melakukan penerbitan karya ilmiah dalam bentuk artikel dari sudut pandang editor jurnal. Itu yang ingin fokus saya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penulisan artikel dari sudut pandang seorang editor jurnal. Ini teman-teman semua sudah familiar belum dengan istilah jurnal online? Sebelum saya mulai berbicara lebih banyak tentang penulisan artikel dengan jurnal online. Ini bagaimana ini, Mbak Rini, Mbak Mas Andi, Mbak Afia, atau yang lainnya? Apakah sudah familiar dengan yang namanya jurnal online? Ya, sudah, Ustaz. Oh, sudah ya? Oke. Yes, sudah. Yes.
Oke. Selanjutnya, kalau memang sudah familiar dengan jurnal online, maka sebelum kita menulis sebuah artikel di jurnal online tentunya, kita harus mengetahui di mana kita akan menerbitkan artikel kita. Before we start to write an article in online journal, so we must understand or we must recognize in which journal that our article will be published. Because each journal has different criteria. Karena setiap jurnal itu memiliki kriteria yang berbeda-beda ya. Artinya sebelum kita menulis artikel, kita harus mengenal dulu apa topik tulisan kita, apa yang mau kita tulis. Setelah kita mengetahui apa yang mau kita tulis, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari atau searching jurnal apa yang akan memuat artikel kita. Kita akan memiliki beberapa pilihan jurnal. Ya, kita memiliki beberapa pilihan jurnal untuk menuliskan artikel tersebut. Baik. Nah, terkait dengan di mana kita akan menerbitkan artikel kita, itu kita harus memiliki satu lagi keterampilan, yaitu keterampilan IT. Keterampilan IT dalam hal ini adalah penelusuran artikel berbasis topik penelitian kita. Nah, biasanya kita menggunakan mesin pencari Google. Lebih spesifik lagi kita bisa mencari di DOAJ. Lebih spesifik lagi kalau di Indonesia kita itu bisa kita gunakan untuk hunting artikel tentang topik penelitian kita. Jadi setelah kita memiliki artikel, sudah ada topiknya, sudah menulis artikel, sudah tahu topiknya, baru kita mencari di mana artikel kita akan diterbitkan. Setelah itu, kita akan melihat gaya selingkung dari artikel yang kita temukan itu, terutama template-nya. Nah, jadi secara garis besar pada dasarnya, dalam penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel itu, harus ada dua keterampilan. Sekali lagi, untuk zaman milenial saat ini, menulis artikel di jurnal ilmiah itu harus minimal ada dua keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan di academic writing, yang kedua keterampilan di IT. Dua keterampilan itu sangat penting. Dua hal itu sangat penting dibutuhkan untuk saat ini. Bukan hanya academic writing, tapi juga keterampilan IT juga sangat mendukung, gitu ya. Ini saya akan bercerita saja bagaimana pengalaman bercerita pengalaman saya sejak tahun 2013 yang sudah menerjunkan diri di dunia akademik. Jadi saya pertama kali ikut International Conference itu pada tahun 2013. Saat itu jurnal online belum terlalu familiar di kalangan mahasiswa ataupun dosen. Bahkan konferensi internasional pun masih sangat jarang saat itu. 2013, 7 tahun yang lalu. Nah, di kampus saya sendiri, di mana tempat saya mengajar, yaitu Institut Agama Islam Uluwiyah, Mojokerto, Jawa Timur, dosen yang mengikuti International Conference itu baru saya sendiri. Artinya kegiatan itu belum terlalu familiar bagi para akademisi di wilayah, di kampus-kampus, terutama kampus-kampus perguruan tinggi swasta. Tapi saya coba melangkah satu langkah lebih daripada teman-teman, yaitu gabung dengan komunitas internasional, yaitu International Conference. 2014 saya gabung lagi dengan International Conference yang dilaksanakan oleh Teflin. Ya, saat itu dilaksanakan di Solo. Dua modal saya untuk bergabung di International Conference itu, yaitu di tahun 2013 dan tahun 2014, itu membangun relasi akademik. Nah, ini yang penting ini ya, membangun relasi akademik. Jadi bukan hanya academic skill yang harus kita bangun, tapi juga academic relation itu juga sangat penting.
Nah, relasi akademik ini kemudian bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya, di tahun 2015. Saat itu saya mencoba merintis jurnal berbahasa Inggris. Ya, pengen saja membuat jurnal berbahasa Inggris gitu aja, tanpa ada tujuan pengen terakreditasi, tanpa ada tujuan pengen punya penghargaan jurnalnya, tidak ada. Yang penting bikin jurnal gitu saja. Tahun 2015. Dan modal utama dalam membangun jurnal tahun 2015 itu ada pertama, yaitu relasi akademik. Yang kedua, academic writing skill, kemampuan menulis secara akademik. Dan yang ketiga, IT. Jadi 3 hal itu yang kemudian menjadi dasar, menjadi landasan bagi saya untuk melangkah di tahun 2015. Yaitu 3 hal tadi itu. Yang pertama relasi akademik, yang kedua academic writing skill, dan yang ketiga adalah IT skill. IT skill pun juga tidak terlalu mewah-mewah yang saya punya, ya biasa saja. Biasa saja yang saya miliki IT skillnya. Cuma hobi gitu aja. Hobi bermain-main dengan IT, hobi bermain-main dengan software, hobi bermain-main dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Ya berangkat dari hobi saja. Hobi bermain IT saya gabungkan dengan hobi academic writing. Hobi academic writing saya pertemukan dengan kegiatan atau faktor academic relation. Nah, 3 hal itu sangat saling mendukung, terutama dalam perintisan jurnal ilmiah di awal-awal tahun 2015, di mana saya bisa mendapatkan relasi akademik untuk menjadi reviewer, editor, dan lain sebagainya di jurnal ilmiah itu dengan sangat mudah karena ada relasi akademik. Jadi academic writing yang saya miliki itu bermanfaat dan mempermudah saya untuk bisa membangun academic relation. Academic relation yang ada kemudian bermanfaat untuk membuat jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah inilah kemudian yang mempertemukan saya dengan Profesor Ismail Suwardi WG di acara-acara jurnal ilmiah dan acara-acara konferensi internasional. Ya, walaupun secara academic background beliau itu berbahasa Arab, saya bahasa Inggris, tetapi secara hobi itu sama, yaitu hobi main-main dengan jurnal itu. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu saya mulai tahun 2015 sampai sekarang saya fokus di editor in chief sebagai editor jurnal di mana yang saya dirikan itu sendiri. Ya, jadi mulai memfokuskan diri menjadi pelayan akademik di bidang penerbitan jurnal ilmiah. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya menjadi editor jurnal selama 5 tahun itu, saya akan menunjukkan sebentar file saya secara manual ini. Wait. Jurnal ilmiah. Baik. Ada 8 folder yang ada di dalam laptop saya ini. Ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari penulis menerbitkan mensubmit artikel sampai kami pengelola itu menerima atau mereject artikel. 8 langkah ini yang kami lakukan. Di sini tahapan-tahapan artikel sebelum terbit di jurnal yang saya kelola. Oh ya, saya akan menunjukkan jurnal yang saya kelola adalah, saya akan cari. Ya,
Ya, ya, inilah jurnal yang saya kelola sejak tahun 2015. Jurnal ini terbit pertama kali di tahun 2015 bulan Juli. Volume 1 nomor 1 ini bulan Juli 2015. Nah, selama 5 tahun ini saya mencari bentuk pengelolaan jurnal, bagaimana sih menerbitkan artikel itu agar bisa menjaga kualitas artikel. Kemudian saya menemukan pola ini. Jadi pola ini saya temukan di dalam perjalanan mengelola jurnal ini. Ada mulai yang pertama adalah submission, yang kedua review, yang ketiga editing, setelah itu send to author, revision version, accepted paper with declaration, atau production, atau kalau yang tidak masuk langsung ke rejected article. Ya. Apa yang dilakukan oleh editor? Apa yang Ya, Ustaz mungkin ini apa namanya, mic-nya mungkin bisa dulu. Ya, mikrofon itu unmute Ustaz. Itu mute, sorry. ini mulai kapan tadi ter-unmute ini? Enggak sadar ya. Halo, sudah dengar ya? Mulai jam berapa tadi? 3.28. Kenapa, Ustaz? Oke. Bentar. Baik,
Saya lanjutkan lagi. Mulai dari mana lagi ini ya? Coba saya share ini ya. Jadi teman-teman, saya itu mengelola jurnal ini. Ini yang saya kelola ya. Indonesian EFL Journal, Journal of VLT Linguistic and Literature. Jika ada penulis yang masukkan artikel di jurnal ini, maka harus mengikuti beberapa langkah, ya, beberapa step. Nah, stepnya itu apa saja? Nah, coba ini akan saya tunjukkan stepnya. Cek dulu apakah artikel yang masuk ini sesuai dengan topik, fokus, and scope-nya. Kalau sudah sesuai, langsung jalan ke step selanjutnya. Kami sangat pengelola jurnal itu sangat baik loh ya. Jarang sekali menolak artikel jika artikelnya memang benar-benar berkualitas, benar-benar mengikuti gaya selingkung jurnal yang dikelola itu. Di langkah pertama ya fokus and scope-nya dulu. Pokoknya kalau ada artikel tentang linguistik tentunya terkait dengan bahasa Inggris, ada artikel tentang ELT, English Language Teaching, baik itu tentang strategi ataupun tentang assessment, pokoknya tentang English Language Teaching, masuk sudah. Tentang sastra juga masuk, itu pun kalau sastra Inggris. Kalaupun ada yang masukkan ke sastra Jawa, harus dihubungkan dengan sastra Inggris. Entah melakukan komparasi atau melakukan comparative research itu ya. Kan penelitian kualitatif itu macam-macam. Salah satunya bisa comparative research. Biasanya kalau ada artikel, Pak, saya punya artikel ini ya, artikel tentang sastra Jawa atau sastra Indonesia, apa bisa masuk di jurnal Bapak? Jawaban saya, lakukan penelitian komparasi atau comparative research antara sastra Jawa dengan sastra Inggris atau sastra Indonesia dengan sastra Inggris. Dengan itu akan ada kaitannya dan akan masuk ke fokus and scope jurnal yang saya kelola ini. Jadi biasanya gitu saran saya, dikaitkan dengan kajian English Foreign Language. Kalau sudah masuk fokus dan scope-nya, langkah selanjutnya adalah ini. Langkah selanjutnya cek plagiarism, word count. Jadi tadi saya sarankan bahwa jika teman-teman ingin menulis artikel, maka kalau bisa selain menulis artikel, kirimkan juga lampiran hasil cek plagiarism. Kirimkan juga lampiran hasil cek plagiarism. Karena itu akan sangat membantu sekali bagi seorang editor jurnal. Dan ketika pekerjaan seorang editor jurnal dibantu oleh penulis, editor jurnal akan jauh lebih memperhatikan artikel tersebut. Ini dapur itu ya editor jurnal ya. Jadi kalau ada jurnal, kemudian sudah ada hasil cek plagiarism, dan itu menunjukkan di bawah 20 atau di bawah 15, maka itu akan menjadi prioritas utama seorang editor jurnal. Nah, selanjutnya ada dicek word count. Kadang ada tulisannya itu bagus judulnya bagus, abstraknya bagus, tetapi word count-nya kurang standar, cuma 2.000 kata. Rata-rata artikel penelitian itu ya 4.000 sampai 6.000 lah. Kalau 2.000 kata itu, terutama untuk ilmu-ilmu sosial, itu sangat tidak mungkin sekali. Jadi rata-rata kalau saya membuat patokan itu ya 4.000 sampai 6.000. Saya masih bisa menerima artikel 4.000 kata jika artikel ya teman-teman. Ada artikel yang pertama itu artikel artikel conceptual research. Ada yang kedua yaitu artikel penelitian. Jadi dua jenis artikel itu yang berbeda. Jika jumlah katanya hanya
berapa itu tadi 2.000 saat 4.000, maka biasanya saya minta itu aja lah, gunakan kumpulkan yang research article, jangan yang non research article, ya gitu. Jadi jumlah kata ini pengaruh, minimal 4.000 lah kalau saya sarankan, minimal 4.000, terutama untuk ilmu-ilmu sosial. Kalau ilmu-ilmu eksakta, nggak masalah itu, 2.000 pun nggak masalah, karena ilmu eksakta itu mungkin kajiannya lebih spesifik pada hasil uji lab dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu sosial, saran saya ya minimal 4.000, rata-rata 4.000 sampai 6.000 kata. Selanjutnya, artikel structure. Ya, artikel structure ini apa sih maksudnya? Ya, kami akan melihat artikel ini sesuai dengan template jurnal kami apa tidak. Apa saja itu strukturnya, susunannya itu. Yang pertama introduction. Yang kedua method. Yang ketiga method. Yang keempat yang pertama introduction, yang kedua method, yang ketiga findings and discussion, dan yang kelima adalah conclusion and suggestion. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang paling sering terjadi di penulis-penulis itu, teman-teman penulis itu biasanya di introduction itu copy paste dari latar belakang penelitian yang ada di skripsi atau disertasi atau tesis. Sehingga masih ada introduction itu isinya ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Harusnya di artikel itu tidak diperlukan. Gitu. Hal semacam itu di artikel seharusnya nggak diperlukan. Yang diperlukan di artikel di introduction itu apa yang akan diteliti, kenapa itu diteliti, apa manfaatnya, dan apa gap-nya atau novelty-nya, sudah. Setelah itu fokus penelitiannya, apa targetnya. Sudah. Nggak perlu rumusan masalah dan lain sebagainya. Dan mayoritas 40-50% artikel yang dikirim ke kami itu masih ada rumusan masalah, masih ada tujuan penelitian. Harusnya itu sudah tidak perlu. Karena introduction itu di artikel itu intinya adalah apa yang mau diteliti, sudah. Ya. Setelah masuk ke artikel structure, cek grammar, ya, selanjutnya cek gaya selingkung, daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting. Saya sarankan untuk penulisan artikel itu tidak menggunakan daftar pustaka yang dari Blogspot atau dari WordPress, ya. Gunakan yang dari jurnal atau dari buku. Tapi kalau saya sarankan ya dari jurnal 10 tahun ke belakang, ya. Gunakan itu saja. Karena yang dari jurnal itu jauh lebih meyakinkan secara akademik daripada dari WordPress, Blogspot ataupun dari buku. Dari buku pun kalau dibandingkan dengan jurnal, strata sosial ilmiahnya jauh lebih tinggi ke jurnal, ya. Jadi rujukan itu yang paling tinggi, jadi ada strata sosial, ya. Kalau di ilmu sosial itu kan kita punya strata sosial. Nah, strata sosial akademik, referensi akademik itu yang paling tinggi itu adalah jurnal, yang kedua adalah buku, ya. Dan selanjutnya tinggal menyusun lagi itu. Dan yang selanjutnya langkah ke-6 adalah template. Setelah itu title, abstrak, keyword dilihat semuanya. Setelah itu baru konten. Konten inilah kemudian yang diserahkan kepada reviewer. Jadi di jurnal ilmiah itu yang bekerja ada dua, yaitu editor dan reviewer. Kalau editor melihatnya itu melihat ini semua, plagiarism, word count, dan sampai nomor 7. Nomor 8 ini pekerjaan reviewer, kualitas artikelnya. Melihat misalnya research gap penelitian, melihat novelty, kebaruan, itu yang dilihat. Melihat research method, apakah sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Fokus pada konten, ya. Ini tugas dari reviewer konten ini. Kalau sudah melewati ini semua, proses di reviewing ini baru kita masuk ke editing, pengecekan akhir untuk dikirim ke penulis. Kalau memang harus dikirim ulang ke penulis, ya disampaikan ke penulis. Kalau langsung submit, langsung accepted, ya langsung diterima. Tapi sangat jarang sekali sebuah artikel itu bisa langsung diterima, ya. Bisa langsung diterima, sangat jarang sekali. Biasanya ada proses revisi, ya, walaupun kecil. Selanjutnya kalau sudah masuk ke tahapan akhir, dikirim ke penulis, dan penulis akan melakukan revisi dikirim lagi ke pengelola jurnal,
berdasarkan revisi itu kita akan melihat, oh ya ini sudah benar sesuai dengan arahan dari reviewer, sudah sesuai dengan arahan dari editor, sehingga masuk ke penulis diminta untuk membuat declaration of publication, ya. Jadi untuk menyatakan bahwasanya ini adalah hasil penelitiannya sendiri, hasil tulisannya sendiri, tidak nyaplok atau tidak ngambil dari, tidak copy paste dari peneliti yang lain. Nah, itu masuk production ini sudah. Dan kalau tidak sesuai dari langkah sini akan langsung masuk ke rejected. Setelah langkah ini send author ini tidak kembali biasanya masuk ke rejected. Saya kira itu ya pengenalan sudut pandang penulisan artikel dari sudut pandang jurnal editor. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal lain tentang metodologi penelitian nanti bisa kita diskusikan sambil berjalan. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas presentasi dari Ustaz Halid Prasetyo. Jadi dari penjelasan itu bisa saya dapatkan bahwa dalam menulis artikel itu, yang pertama menentukan topik dulu, kemudian kita bisa mengetahui atau menentukan di mana kita akan mempublikasikan artikel kita. Selanjutnya, ada beberapa skill yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel. Yang pertama itu adalah academic writing-nya dan IT. Selanjutnya, academic writing-nya akan membangun academic relation-nya kita. Jadi mungkin untuk mengefisienkan waktu, akan kepada teman-teman peserta untuk memberikan pertanyaan atau sebaiknya diskusi ya dengan pemateri. Ya, saya silahkan raise your hand. Ya, sambil menunggu pertanyaan datang dari peserta, bahwa pertanyaan bisa lewat itu, bisa disampaikan saja langsung. Sambil menunggu pertanyaan datang, saya ingin menyampaikan bahwa saya kira untuk masalah metodologi penelitian teman-teman sudah paham semua ya. Secara garis besar penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu ada qual, ada quant, ya. Secara garis besar itu ada qual, ada quant. Kalau yang quant itu dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian eksperimen, yang kedua penelitian eksperimen, yang kedua penelitian korelasi, dan yang ketiga penelitian expose facto, ya. Ya, pertanyaan bisa dimasukkan dalam bentuk chat nanti ya, silakan. Dan rata-rata artikel yang masuk ke jurnal ilmiah itu rata-rata penelitiannya kualitatif. Karena memang kalau di jurnal itu penelitian eksperimen kurang menarik kayaknya ya. Pengaruh A terhadap B itu sangat sudah umum sekali dan sulit ditemukan kebaruan di sana. Sehingga teman-teman pengelola itu sama tim editor atau reviewer itu lebih suka ke penelitian kualitatif untuk mencari hal-hal baru, mengeksplor hal-hal baru yang ada di lapangan, saya kira. Jadi jarang sekali, memang tetap ada penelitian kuantitatif di jurnal-jurnal ilmiah itu, tapi kuantitasnya atau jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada tidak terlalu banyak ya. Jadi itu, tinggal kita nanti kalau mau meneliti topiknya apa, sudah mau menelitinya bagaimana, ya sebelum meneliti bagaimana harus menentukan metodologi penelitiannya. Nanti saya menggunakan menggunakan qual apa quant. Jadi kadang itu topiknya sama, tapi metodenya berbeda, maka bisa hasil penelitiannya juga akan berbeda gitu. Topiknya sama, misalnya ada penelitian topiknya tentang CLIL, Content and Language Integrated Learning misalnya, tentang CLIL. Nah, CLIL ini bisa dikaji, misalnya saya ingin menulis CLIL A. Saya ingin melihat apakah lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang ada di Indonesia atau di Jawa Timur atau di Makassar gitu ya, itu yang di dalamnya ada komunikasi bahasa Inggris sudah menerapkan CLIL atau belum. Melihat itu bagaimana penerapan penggunaan bahasa asing di pesantren-pesantren yang bilingual gitu. Dilihat di sana bagaimana penerapan CLIL di dalamnya. Itu menjadi kualitatif. Ada juga CLIL misalnya
efektivitas, mengukur efektivitas skill. Mengukur efektivitas skill dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama speaking skill. Nah, kalau mengukur efektivitas dan menggunakan skill berarti menggunakan metode eksperimen, begitu. Jadi walaupun temanya sama, tapi metodenya berbeda, maka itu akan berpengaruh terhadap hasil penelitian yang berbeda. Atau mungkin ingin ada permasalahan di kelas ya, siswa susah untuk berbicara bahasa Inggris gitu misalnya, dan ingin meningkatkan dengan menggunakan pendekatan CLIL, yaitu menjadi PTK, Classroom Action Research Card. Jadi akhir penelitiannya adalah bukan hanya menguji apakah CLIL ini efektif atau tidak, tetapi CLIL akan digunakan untuk meningkatkan permasalahan di dalam kelas. Jadi itu metode-metode penelitian itu. Jadi tidak perlulah saya kasih banyak hal di sini, karena saya kira semuanya teman-teman sudah paham semua terkait metode penelitiannya. Justru di sini saya akan menekankan pada bagaimana sih seorang editor itu melihat artikel yang masuk dari sudut pandang ilmu penelitiannya. Jadi kalau ada artikel masuk itu saya lihat judul A misalnya. Ini penelitiannya, sebentar saya ambil judul misalnya. Saya akan sharing screen. Buat 2018. Misalnya ini, students attitude toward the class visit project. Ini menarik judulnya ini, students attitude toward the class visit project, gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang mau ditulis oleh peneliti itu. Di sini ternyata the article reports the classroom visit project experience 31 Thai University English major students taking course title dan seterusnya itu. The students work in group, contact they observe the classroom then in small group. Ternyata di sini menggunakan deskriptif kuantitatif. Hanya mendeskripsikan saja, gitu. Jadi mendeskripsikan saja. Jadi macam-macam. Jadi tugasnya di sini hanya mendeskripsikan students attitude-nya dalam kegiatan ini, class visit project. Jadi menarik lah. Nah, dengan fokus di jurnal ini ada teman dari Thailand, ada teman dari Australia. Jadi enaknya di situ ya. Nah, juga kita bisa mengenal metode-metode penelitian secara praktis. Contoh lain misalnya ini dari Palu ini ya. An outset in thoughtful writing and reading actively with intertextuality. Ini jelas kualitatif kalau seperti ini. Tinggal menggunakan kualitatif yang seperti apa kita bisa lihat di abstraknya. Nah, gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita akan bisa melihat banyak hal ya. Jenis-jenis penelitian itu dari artikel yang sudah masuk di jurnal kita. Lebih menarik itu ya. Jadi kadang-kadang ada topiknya sama, tetapi metodenya berbeda. Sehingga diskusinya jauh juga berbeda, sudut pandangnya berbeda, ya pokoknya berbeda semuanya lah, karena metodenya berbeda. Jadi kadang penelitian itu, jadi anak teman-teman mahasiswa itu misalnya ya, meneliti di sekolahan yang sama, topiknya sama, tapi metodenya berbeda, itu bagi saya tidak masalah. Justru akan saling melengkapi. Jadi topiknya sama, sekolahannya sama, tapi metode penelitiannya berbeda. Satu menggunakan kualitatif, satu menggunakan kuantitatif. Kuantitatif ada yang menggunakan eksperimen, ada yang menggunakan ex post facto, ada yang menggunakan korelasi, dan lain sebagainya. Itu akan saling menguatkan hasil penelitiannya. Dan kalau memang itu adalah fokus penelitiannya, itu merupakan temanya peneliti, temanya dosen pembimbing, maka itu jauh lebih menarik. Misalnya, saya pakarnya di English Language Teaching Strategy, misalnya. Maka bimbingan mahasiswa saya itu ya tentang teaching strategy semua. Tapi terkadang ada yang menggunakan pendekatan eksperimen, ada yang terkadang menggunakan pendekatan korelasi, ada yang menggunakan pendekatan ex post facto,
ada yang menggunakan kualitatif, case study, ada yang menggunakan classroom action research, macam-macam. Tapi semuanya fokus ke teaching strategi. Jadi tidak masalah. Justru saya akan tahu tentang teaching strategi saja memang, tetapi lebih mendalam tentang teaching strategi. Dari sudut pandang kualitatif saya dapat, dari sudut pandang kuantitatif saya dapat. Yang kuantitatif pun dipecah-pecah, ada yang eksperimen, ada yang korelasi, ada yang expose facto. Yang kual juga macam-macam, ada yang case study, ada yang etnografi dan lain sebagainya, macam-macam. Dan ada yang mixed method, ya, ada yang mixed method. Saya kira itu ada yang praktis seperti classroom action research. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi saya kira itu ya, masalah penelitian, ilmu-ilmu penelitian saya kira teman-teman mahasiswa sudah tidak perlulah dijelaskan. Ini saya membahasnya saya kaitkan dengan jurnal ilmiah. Tadi pagi saya ditanya sama Prof. Ismail, ada PowerPoint? Tidak ada, Prof. Saya ingin cerita saja sama teman-teman gitu. Saya kira itu, Mbak Rini. Jadi mungkin ini teman-teman belum ada yang menyiapkan pertanyaan. Jadi mungkin saya yang bertanya, Ustaz. Oh ya. Ya, jadi terkait artikel, saya lihat kan yang paling menentukan sebenarnya itu ada di introduction-nya juga. Jadi kira-kira dalam penulisan introduction yang baik itu bagaimana sebenarnya? Soalnya teman-teman itu susah memulai tulisan itu ya biasanya susah di awal introduction-nya. Ya, terima kasih. Oke. Bagaimana sih? Apa sih isi dari introduction itu? Ini memang sering terjadi. Penulis artikel itu introduction-nya isinya hampir sama dengan introduction yang ada di skripsi atau introduction yang ada di tesis atau disertasi ya. Itu terlalu panjang. Nanti ada review of literature, tambah panjang lagi itu. Artikel itu kalau diisi introduction yang panjang, ditambah review of literature yang panjang, maka bisa dipastikan isi artikel baik itu findings maupun discussion-nya akan menjadi sedikit. Saya ulangi lagi, kalau introduction-nya panjang, ada ditambah review of literature-nya panjang sekali, maka saya pastikan findings and discussion-nya akan sedikit. Mungkin cuma 1 lembar saja. Padahal yang terpenting di dalam artikel itu justru adalah findings and discussion. Poin di situ. Nah, terkait dengan pertanyaan apa sih isi introduction itu ya, yang pertama introduction itu isinya adalah menjelaskan kepada editor jurnal. Ini saya dari sudut pandang editor ya. Editor jurnal jelas penelitiannya mau mengarah kemana. Topiknya jelas. Ya, jadi ini dari sudut pandang editor. Jadi kalau ada artikel yang masuk, ini artikelnya mau bahas apa sih? Kalau bahas apanya saja sudah tidak jelas, maka pengelola jurnal akan ogah-ogahan baca artikelnya. Apalagi reviewer ya. Reviewer malah lebih paham lagi. Introduksinya nggak jelas ini. Nah, saya teruskan ini bacanya. Gitu. Jadi yang pertama itu ya itu. Jelas apa yang didiskusikan. Yang kedua, setelah mengetahui jelas itu apa yang didiskusikan, terus menyampaikan penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang diangkat itu. Menyampaikan penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang diangkat. Misalnya saya mengangkat tentang CLIL, Content and Language Integrated Learning. Maka di introduction itu saya harus menyampaikan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan CLIL. Misalnya di tahun 2005 ada penelitian konseptual tentang CLIL. Tahun 2007 ada penelitian CLIL di Polandia. Tahun 2010 ada penelitian CLIL yang fokus dihubungkan dengan attitude. Tahun 2012 penelitian CLIL dihubungkan dengan motivasi. Tahun 2017 ada penelitian CLIL yang dihubungkan dengan English environment. Wah, ini berarti ini belum ada penelitian CLIL yang dihubungkan dengan sintaks pembelajaran misalnya atau strategi pembelajaran. Langsung fokus ke sana. Oh, berarti ini bisa menunjukkan seperti itu. Jadi bisa menggambarkan kepada editor
penelitian sebelumnya tentang CLIL itu. Setelah itu yang ketiga bisa menunjukkan research gap. Gap penelitiannya bisa ditunjukkan. Apa sih penelitian terdahulu tentang CLIL dan apa yang baru dari artikel yang saya tulis ini. Menulis tentang research gap-nya. Setelah menulis tentang research gap-nya, mampu menunjukkan novelty-nya. Oh, ini memang belum ada penelitian tentang CLIL yang fokus ke strategi pembelajaran, apalagi di konteks English as Foreign Language. Misalnya seperti itu. Oh, penelitian CLIL sebelumnya itu rata-rata di lingkungan ESL, English as Second Language. Yang English as Foreign Language belum ada. Atau sudah ada di Indonesia, tapi fokusnya di linguistik dan CLIL-nya, belum ke implementasi pembelajarannya. Jadi mencari gap-gap itulah yang penting di dalam introduction. Jadi yang pertama topiknya apa, yang kedua menyampaikan atau mendiskusikan research terdahulu, penelitian saya sebelumnya. Setelah tahu riset terdahulu, kemudian mencari research gap-nya. Ya, setelah pengetahuan research gap-nya, menyampaikan novelty-nya. Setelah menyampaikan novelty-nya, disampaikan kepada editor. Ini kan artikel dikirim ke editor, jangan ke editor. Manfaat penelitiannya itu apa ini dalam mensumbangsi secara akademik. Oh, ini manfaat bagi guru misalnya. Ini akan memberikan tawaran baru, model pembelajaran content and language secara bersamaan dalam konteks English as Foreign Language misalnya. Jadi ada tawaran model pembelajaran baru, manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh dosen atau guru-guru yang ada di Indonesia. Misalnya seperti itu. Jadi tunjukkan manfaatnya. Jadi artikel itu akan bisa dari introduction saja akan bisa terbaca ini mau dibawa kemana. Itu yang jelas ya. Jadi pengelola jurnal atau editor itu akan tahu artikel ini mau dibawa kemana. Itu yang paling penting. Terkadang artikel itu nggak jelas mau dibawa kemana. Mau ke selatan atau ke utara atau ke barat atau ke timur nggak jelas. Yang dibagi introduction itu. Nah, ketika kita memperhatikan 5 hal tadi, yang pertama topiknya jelas, yang kedua ada previous research-nya, yang ketiga bukan hanya menunjukkan previous research, tapi juga bisa menggambarkan gap penelitiannya, setelah itu bisa menunjukkan novelty-nya, dan yang terakhir menunjukkan manfaat penelitiannya. Misalnya, this research will be useful for the teachers in terms of teaching strategy, misalnya. Nah, itu akan sangat spesifik sekali, dan itu akan sangat bermanfaat sekali. Gitu. Ya. Saya kira itu ya, Mbak Rini. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya silakan juga buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja buka mikrofonnya. Ya, ini kayaknya belum ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, jadi terkait penulisan ini saya masih bingung sebenarnya ketika jurnal ini dikaitkan dengan artikel. Saya masih agak bingung letak perbedaan daripada artikel dan jurnal. Mungkin bisa Oh gitu, baik ya. Oke, untuk menjelaskan perbedaan antara jurnal dan artikel, saya akan membuka ini ya, sharing screen di sini. Oke, Indonesian EFL Journal, Journal of ELT Linguistic and Literature, ini adalah jurnalnya. Ini adalah jurnalnya. Sekali lagi, ini adalah jurnalnya atau wadahnya. Sedangkan artikel itu adalah, bentar, artikel itu adalah, misalnya ini Desember. Jadi ini English Indonesian EFL Journal, ini adalah nama jurnal atau wadahnya. Yang namanya artikel ya ini, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya itu namanya artikel. Misalnya ini ada
ada error analysis and its implication for the English classroom. Nah, ini artikelnya. Comparison between mood analysis of the two talk shows with the different social feature. Ini adalah artikelnya ini. Jadi jurnalnya itu wadahnya, artikelnya itu adalah tulisannya. Artinya tulisannya ini artikel yang ditulis oleh Kyo yang dari Cina, ya. Kyo dari Cina berbicara tentang SFL, Systemic Functional Linguistic. Systemic Functional Linguistic. Ini teman-teman yang fokus di pembelajaran linguistik mungkin sudah mengenal tentang SFL ini ya, Systemic Functional Linguistic. Nah, ini artikelnya ini. Nah, ini artikelnya. Artikel ini tulisannya secara langsung. Tapi kalau yang Indonesian EFL Journal ininya ya, ini adalah wadah di mana artikel itu diterbitkan. Jadi begini Mbak Rini, karya tulis itu ada macam-macam. Saya ulangi lagi, karya tulis itu ada macam-macam. Kalau ketika kita kuliah S1, ya, ketika kita kuliah S1, karya tulisnya di akhir kuliah itu kita diminta untuk membuat skripsi. Itu adalah bentuk konkret dari karya tulis ilmiah, yaitu dalam bentuk skripsi. Karya tulis ilmiah ketika S2 ya dalam bentuk tesis. Karya tulis ilmiah dalam S3 itu dalam bentuk doctoral thesis atau disertasi. Itu karya tulis. Selain 3 hal itu, ada jenis karya tulis lainnya, yaitu artikel. Itu karya tulis. Jadi karya tulis ilmiah itu macam-macam. Ada yang dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ada yang dalam bentuk artikel. Ada karya tulis dalam bentuk buku. Buku itu juga bagian dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah kegiatan atau karya tulisan dalam bentuk ilmiah yang diterbitkan dalam, kalau itu sebagai syarat untuk lulus S1 berarti skripsi, kalau itu diterbitkan untuk syarat lulus S2 itu berarti tesis, kalau diterbitkan untuk syarat lulus S3 itu berarti tesis, doctoral thesis atau disertasi. Tapi selain itu juga ada karya tulis yang diwujudkan dalam bentuk artikel seperti semacam ini, seperti yang ditulis oleh Aimon Kyo ini ya, dari Cina ini. Jadi sekali lagi, yang namanya artikel itu adalah tulisannya. Kalau yang namanya jurnal itu adalah wadahnya, di mana artikel itu diterbitkan. Jadi gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Memang baik. Jangankan teman-teman mahasiswa ya, teman-teman dosen saja terkadang itu masih belum bisa membedakan antara jurnal dengan artikel. Oh, itu saya terkadang guyonan sama teman-teman itu. Pak, saya mau nerbitkan jurnal saya. Mau menerbitkan jurnal saya, ya monggo kalau mau menerbitkan. Enggak, di tempat Bapak. Kalau di tempat saya berarti mau menerbitkan artikel di jurnal saya, Pak. Oh, begitu. Jadi memang kadang-kadang teman-teman dosen juga belum bisa membedakan antara apa itu jurnal, apa itu artikel. Kalau jurnal itu adalah wadahnya, kalau artikel itu adalah tulisannya. Kalau dalam bentuk buku misalnya, buku itu adalah wadahnya, bab-babnya itu adalah tulis artikelnya. Nah, jadi seperti itu. Bab-bab itu bagian dari tulisannya. Jadi seperti itu, Mbak Dini. Saya rasa sangat membantu ya untuk memahamkan teman-teman. Jadi ini kayaknya karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, jadi saya anggap teman-teman ini sudah memahami isi materi yang disampaikan oleh Ustaz Hari. Mungkin saya mempersilakan kepada Ustaz Hari Prasetyo untuk menyampaikan closing statement-nya, dan ini saran-saran untuk teman-teman giat untuk baiklah. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitasnya Himpunan Mahasiswa BSI ya. Him BSI. Oh, sastra, ya. Saya tadi baru di-add di Facebooknya tadi pagi itu kalau nggak salah. Baru saya accept itu. Ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali dan sangat mendukung secara akademik. Untuk kedepannya, misalnya dalam bentuk workshop, itu bisa dibuat workshop series ya. Saran-saran yang saya berikan, workshop series tinggal fokusnya ke mana. Misalnya ke academic writing ya, fokus ke academic writing.
Kalau memang fokusnya ke research, ya fokuskan ke research saja. Kalau mau dihubungkan dengan jurnal ilmiah, hubungkan dengan jurnal ilmiah. Jadi berseris, tapi ada temanya. Misalnya temanya tentang how to publish an academic writing on journal, berarti itu ada beberapa series tentang penulisan artikel di jurnal. Nah, jadi lebih fokus nanti. Jadi saya kira itu, dan closing statement saya, do the best to give the best. Saya kira itu. Thank you very much for your pay attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, jadi sekiranya penyampaian dari Ustaz Salih Prasetyo overview. Jadi, saya harap di presentasi atau pada Ustaz Salih ini bisa membangun paradigma baru untuk teman-teman. Jadi bisa menambah gairahnya teman-teman untuk menulis artikel. Ya, jadi dengan ucapan terima kasih juga buat teman-teman di Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris karena telah melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat, dan juga mengundang kami sebagai alumni Himas ini untuk juga berkontribusi di kegiatannya teman-teman. Ya, saya sampaikan semangat. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.